seluruh negara. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Edi Mulyadi, mulutmu harimaumu. Tanggal 13 Januari 2022 yang lalu, Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri resmi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, serta penyebaran berita bohong atau hoax. Kasus ini berawal dari kritik yang ia sampaikan soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui sebuah video yang diunggahnya di YouTube. Edi menyebutkan bahwa wilayah calon ibu kota negara di Kalimantan Timur itu dengan istilah tempat jin buang anak. Dalam video tersebut, Edi menyampaikan kritik bahwa lahan IKN ibu kota negara tidak strategis dan tidak cocok untuk investasi. Bisa memahami enggak? Ini ada tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Melalui rekaman videonya, Edi juga sempat melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pernyataan Edi ini memang menuai kritik publik. Lalu ia berdalih, tempat jin buang anak itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tempat yang berada di kejauhan. Atas ulahnya itu, ada 4 laporan masyarakat ke polisi di tingkat Mabes dan Polda. 2 laporan diterima Bareskrim Polri, serta masing-masing 1 laporan di Polda Sulawesi Utara dan Polda Kalimantan Timur. Kemudian Polri juga mendapat 16 pengaduan masyarakat dan 18 pernyataan sikap terkait ucapan Edi. Selepas viral dan heboh, Edi minta maaf, tetapi perihnya hati pelapor dan warga Kalimantan Timur tak mudah dihilangkan. Proses hukum terus berjalan dan ancaman hukuman 10 tahun penjara menanti Edi Mulyadi. Lantas, pembelajaran apakah yang bisa kita petik dari kasus Edi Mulyadi ini? Pertama, jaga kata, jaga hati. Kita tidak bisa suka-suka mengeluarkan pernyataan di area publik. Ada etikanya, ada tata keramanya. Apalagi mengeluarkan ujaran kebencian, hoax atau kebohongan. Semua warga negara Indonesia memang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat di hadapan umum. Itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi kebebasan itu tidak boleh melanggar kebebasan dan privasi orang lain. Jika kita bisa menjaga hati, maka kita bisa menjaga kata. Nurani adalah dapur yang memproduksi pengertian. Melalui pengertian yang baik, akan keluar kata dan pernyataan yang baik pula. Sekalipun dalam posisi kritik, kata-kata itu harus tetap beretika dan santun. Kritikan tidak sama dengan harus berkata kasar, tidak sopan, dan rigoristik. Yang kedua, bijaklah bersosial media. Dunia sosial media bukanlah dunia yang tanpa aturan. Silakan saja kita bersosial media, tetapi kita juga harus bijak. Tidak menyebarkan ujaran kebencian, memfitnah, menebarkan hoaks, menyerang privasi orang lain. Sosial media adalah sarana untuk kita menebar kebaikan, saling respek, memberi apresiasi. Kita patut merajut persaudaraan Nusantara, memperkokoh wawasan kebangsaan, membangun keakraban anak-anak bangsa melalui sosial media. Jangan merusak tenunan kebangsaan dengan provokasi dan ujaran kebencian. Jangan melunturkan persaudaraan sesama anak bangsa
karena hoaks yang kita produksi. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin tinggi peradaban kita, mestinya berbanding lurus dengan cara kita mengelola sosial media. Jika yang terjadi sebaliknya, pasti ada yang tidak beres. Ketiga, kritik itu keharusan dalam ruang demokrasi. Tetapi kritiklah secara rasional, bukan emosional, apalagi menyerang privasi. Kita boleh mengkritik kebijakan, tetapi tidak boleh menyinggung privasi orang lain. Seorang Edi Mulyadi menjadikan mulutnya sampah karena menyerang privasi orang lain, menebarkan aroma kebencian. Ia menggunakan argumentum ad hominem, argumentasi yang dibangun untuk menyerang pribadi orang atau kelompok tertentu. Semestinya ia menggunakan argumentum ad rem, argumentasi berbasis fakta, berbasis data. Sayangnya, ia tidak sampai di situ. Edi terperosok dalam keangkuhannya, mungkin keangkuhan intelektual. Keempat, saya ingat pernyataan sang filsuf bahasa Ludwig Wittgenstein, "Whereof one cannot speak, thereof one must be silent." Saya terjemahkan seperti ini: jika seseorang tidak bisa berbicara, sebaiknya ia diam. Artinya, jika kita tidak tahu persis suatu persoalan, tidak memiliki data, dan tidak memiliki fakta yang sahih, maka sebaiknya tidak perlu berbicara. Karena kalau kita berbicara, maka itu bisa saja melahirkan kebohongan, hoaks, omong sembarang, dan berujung fitnah. Sikap terbaik adalah diam, sambil terus mencari kebenaran sebelum diungkapkan. Edi Mulyadi mengatakan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Ini dasarnya apa? Bukankah itu menyinggung perasaan anak-anak bangsa di Kalimantan sana? Edi mungkin suka berbicara, tetapi Edi mesti juga belajar dari pernyataan Ludwig Wittgenstein di atas. Daripada menjadi pengujar kebencian dan penyebar hoaks, lebih baik diam tetapi berisi. Yang kelima, akhirnya dalam kasus Edi Mulyadi ini, tidak ada yang baik dari seorang Edi yang patut dijadikan pembelajaran bagi generasi bangsa saat ini, selain kita paham makna mulutmu harimaumu. Ini memang bahasa iklan, tetapi aktualisasinya sudah Edi Mulyadi alami. Anda tidak menjaga mulut Anda dengan baik, dengan bijak, maka mulut Anda akan menjadi harimau bagi Anda dengan menerkam dan mengoyak dirimu sendiri. Apabila Anda tidak bisa menjaga mulut Anda, maka mulut Anda bisa menjadi sampah yang menebar aroma kebusukan bagi bonum commune. Untuk yang tidak bisa mengelola kata, yang tidak bisa mengelola hati, yang tidak bisa mengelola narasi secara bijak, penjara selalu menanti. Salve.